Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz-Ustazah pagi hari ini? Alhamdulillah, rencanakan, komunikasikan, laksanakan. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Nah, perkenalkan, insya Allah satu saja sudah kenal, nama Ulun Fatma. Di sini Ulun akan mensosialisasikan budaya positif yang sudah kami pelajari ketika belajar bersama calon-calon guru penggerak yang lain. Nah, salawat dan salam tak lupa juga kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita nanti mendapat syafaat beliau dan bisa berkumpul bersama beliau. Pertama-tama ulun ucapkan terima kasih atas kehadiran Ustaz-Ustazah yang hari ini bisa meluangkan waktunya untuk ulun dan nanti Ustazah Ardia akan menyambung untuk diseminasi budaya positif ini. Nah, yang akan ulun sampaikan itu ada beberapa Ustazah. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol sebagai guru. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Nah, sebelumnya satu saja sudah berpasangan lah, berdua. Nah, ulun minta satu orang sebagai yang ini, apakah Anda atau B membuka kepala tangan? Oh ya, satu orang nanti menggenggam tangan. Misalnya sudah sana saja Samsia, kemudian saja Mika dan saja Rabi. Yang sebelah kirinya nanti terserah mau gimana pun caranya, gimana temannya di sebelahnya ini agar membuka kepala tangannya. Hendak merayu boleh, hendak mengancam. Masih uang boleh. Nah, bagaimana pun caranya supaya teman di sebelahnya bisa membuka kepala tangannya. Di sini juga ya Ustaz ya. Ustaz bisa dipraktikkan juga Ustaz Jahri dan Ustaz Jahri boleh berkolaborasi. Satu orang yang menggenggam tangan, 2 orang yang merayunya. Nah, silakan Ustaz saja.
kira-kira yang mau katanya ada yang mau membuka, ada yang tidak mau membuka. Itu kontrolnya ada di siapa? Ada pada orang yang membuka atau yang tidak? Ada pada orang yang menggenggam tangan atau pada orang yang merayu? Bisa jadi dua-duanya. Bila Kayak mau saja. Iya, mau ya dari. Gimana aja sih? Kontrolnya ya. Sebenarnya kontrol itu ada pada orang yang menggenggam tangan. Dia mau membuka atau tidak mau membuka tergantung kepada orang yang menggenggam. Tadi itu kan saja sanksinya bersikeras tetap tidak mau membuka. Alasannya karena kurang aspek. Ustaz baru tadi kan bilang membuka karena tersentuh oleh rayuan yang sedang. Pada intinya semuanya kontrol itu ada pada orang yang menggenggam tangan. Sama juga Ustaz saja seperti murid kita, semua kontrol itu ada pada murid kita. Jadi misalnya kita mengajak murid untuk mengaji nih, muridnya tidak mau ngaji, kita rayu-rayu sampai dia mau. Sebenarnya kontrolnya itu ada pada murid itu sendiri. Dia mau mengaji dengan rayuan, walaupun dengan rayuan misalnya, walaupun dengan paksaan, walaupun dengan ancaman, tapi itu kontrolnya ada pada murid itu sendiri. Nah, seperti itu satu saja. Nih, ada teori kontrol dari Dr. William Glasser, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Nah, sebenarnya itu tidak benar. Jadi guru itu tidak bisa mengontrol muridnya sendiri yang nanti memang mungkin dengan bujuk rayu guru, dengan ancaman sedikit dari guru mungkin. Nah, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Itu juga belum tentu sebenarnya. Penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Nah, kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu sebenarnya tadi kembali ke kontrol kepada anaknya sendiri. Jadi kontrolnya itu anak mau melakukan itu bisa karena dia terpaksa, bisa juga karena memang ada dorongan dari dalam dirinya sendiri. Terus respon dan teori kontrol. Realitas atau kebutuhan kita itu sebenarnya sama. Realitas, kalau teori kontrol, realitas atau kebutuhan itu berbeda. Jadi setiap anak itu punya kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, tapi sebenarnya kalau menurut teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kalau menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau menurut teori kontrol, kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut teori kontrol, semua perilaku itu ada tujuannya. Jadi anak-anak melakukan sesuatu, misalnya dia menolak untuk kita suruh menulis, nah dia pasti ada tujuannya. Ada alasannya berarti ya, ada alasannya. Bisa jadi dia kurang di kebutuhan, nanti ada teori kebutuhan yang diperlukan oleh setiap orang. Setiap orang lain bisa mengontrol saya. Kalau menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita itu. Kita mau melakukan sesuatu atau tidak mau melakukan sesuatu itu tergantung diri kita sendiri. Tapi nanti ada motivasi itu ada dari luar, ada yang dari dalam dirinya sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Itu menurut stimulus respon. Tapi menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi nanti akan ada
Kemudian mode berpikir menang kalah kalau dia berrespon. Tapi kalau dia berkontrol itu semuanya sama-sama menang. Yang anak yang merasa terkontrol itu menang, dan kita sebagai gurunya juga merasa menang. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri sendiri. Nah, cara mendisiplinkan diri kita itu ada di luar, dengan motivasi internal atau eksternal. Kalau eksternal itu tadi bisa dengan bujukan atau hukuman, atau melihat orang jadi termotivasi, itu kan dari eksternal. Sedangkan internal itu kesadaran dari diri kita sendiri untuk mau melakukan. Contohnya aja datang tepat waktu. Mungkin ada sebagian dari kita yang datang nih karena mau datang tepat waktu ke sekolah karena tidak mau ditegur sama kepala sekolah. Kita tidak mau mendapatkan tanda tangan ya. Nah, walaupun cuma semenit 2 menit, nah menghindari seperti itu bisa. Atau mau dapat penghargaan biar bisa dapat emas. Supaya dapat emas bisa dapat ini yang memang terbiasa. Kalau tidak melakukan, kalau perempuan itu merasa tidak nyaman. Nah, itu juga yang seperti itu. Baik, satu saja kita sambung ya. Ini ada satu kasus saja. Sejalia boleh dibacakan Sejalia. Ini Sejalia, silakan. Iva kurang menguasai pembelajaran matematika sehingga pada saat pembelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, sehingga tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Ya, suggestion. Ya, kita setuju saja. Nah, maksudnya Sam? Ya, karena itu membuat mental anak menjadi down dan membuat anak malu. Sebenarnya seharusnya Bapak Seno tadi Bapak Seno tidak seperti itu. Dia seharusnya menanyakan apa yang tidak dipahami, apakah perlu penjelasan ulang dan sebagainya. Oke, baik, terima kasih suggestion. Terus nih, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva itu sebuah hukuman atau konsekuensi ya? Hukuman ya? Ya. Kenapa jadi hukuman? Kenapa? Sehingga kenapa yang sudah dikatakan hukuman sebelumnya? Silakan. Dari mana? Yang tahu bahwa itu sebuah hukuman? Nah, dari mana? Atau pada kalimat, atau pada tindakannya, atau pada apa yang dilakukannya? Kira-kira dari mana itu sebuah hukuman? Menurut saya Iya, dari kami dan malah minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Oke, baik. Terima kasih semuanya ya. Baik, tadi menurut sini itu adalah hukuman.
Jadi pada teori motivasi ya, kita belajar teori motivasi ya. Motivasi anak itu ada 3. 1, dia melakukan itu, anak itu melakukan itu karena ada hukuman. Yang kedua, adanya penghargaan. Ya. Yang ketiga, adanya rasa kesadaran dari dalam dirinya sendiri bahwa si anak itu perlu melakukan. Contoh tadi, datang ke sekolah. Anak datang ke sekolah, takut karena dihukum, bila lambat akan dihukum guru. Itu 1 dari motivasinya. Motivasinya karena dihukum. Kedua, anak turun ke sekolah datang tepat waktu, tidak terlambat, itu karena dihargai, diberi bintang, jadi bisa nomor 1, 2, 3, 4, 5. Saya kan, nah itu kalau penghargaan motivasinya. Yang ketiga, itu adalah motivasi dari dalam dirinya sendiri, bahwa dia harus datang tepat waktu. Nah, jadi untuk 1 teori motivasi tadi kan menghindari ketidaknyamanan. Tadilah anak dihukum, jadi tidak nyaman dihukum. Kemudian lagi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Ya. Yang ketiga, yang sebenarnya yang bagus itu kan yang sebenarnya dalam diri. Ini mereka ingin menjadi orang yang dapat menghargai dirinya sendiri dengan hal-hal atau nilai-nilai kebajikan tadi yang mereka percaya. Di sini ketika di teori hukuman, mereka itu sebenarnya adalah gagal. Jadi kita mendidiknya itu karena dihukum sebenarnya gagal. Kita sebagai guru nih, ketika anak terlambat, tapi contohnya lah, lalu kita berhukuman, sehingga anak itu merasa dia bahwa dia itu adalah menjadi seseorang yang gagal. Jadi dia tuh merasa terlambat harus jawab, gagal itu kasarnya, anak harus terlambat, maka di dalam dirinya tuh tertanam bahwa dia itu adalah seseorang yang gagal. Nah, sedangkan yang ini yang mendapatkan penghargaan sebenarnya kita sukses. Namun penghargaan itu jangkanya pendek, tidak jangka panjang. Ya, maksudnya mungkin saat dia di sekolah, ya, dia dapat penghargaan, misalnya nih. Tapi nanti ketika dia sudah beranjak dewasa, penghargaan itu tidak ada lagi, maka itu akan menjadi identitas gagal juga. Ya di sini. Nah, penghargaan juga dapat merusak hubungan. Bila ada diberi bintang, yang merajuk gitu kan. Nah, itulah hanya penghargaan tadi. Kemudian penghargaan itu mengurangi ketepatannya, tidak tepat sebenarnya memberi penghargaan itu. Walaupun penghargaannya cuma sekedar bintang ya, memang pada awal-awalnya nih kita di SD ancaman bintang, jujur. Tapi supaya nanti anak-anak itu bisa menjadi motivasi internal di dalam diri, maka kita akan sedikit-sedikit nanti digeser saja. Jangan bintang terus dibanding gitu kan. Nah, kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Jadi kualitasnya itu ketika dia tidak diberi penghargaan, dia kadang melakukannya. Ya, bisa datang tepat waktu karena adanya bintang. Tapi bila nanya ada apa-apa aja, ada peraturan maksudnya ada apa-apa ataupun ada keyakinan kelas, dia kadang datang tepat waktu. Seperti itu. Kemudian penghargaan itu mematikan kreativitas. Mematikan kreativitas itu sama kayak tadi, bila ada penghargaan, dia hanya melakukan. Bila yang ada, dia ada produktif. Begitu. Nah, terakhir penghargaan menghukum keterbiasaan. Jadi penghargaan itu sebenarnya itu menghukum dirinya itu karena akan menjadi kebiasaan harus mendapatkan penghargaan. Nah, sebenarnya itu juga bisa dikatakan identitas gagal ketika dia jangka panjang. Nah, ini konsekuensinya. Nah, ini yang kalau satunya itu, kalau yang ini konsekuensinya kan ini bisa dibacakan oleh Ustazah Robi deh, boleh bacakan yang konsekuensinya. Sudah terencana atau sudah disepakati? Biasanya kan gitu kan kita dengan anak-anak nilainya juara 1, 2, 3 atau dapat 1, 2, 3, 4, 5 dapat bintang. Sudah disepakati kan dengan anak-anak biasanya. Terus umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru, sekolah, dan murid. Sudah diketahui sebelumnya.
murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Nah, Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid teori stimulus respon. oke. Nah, itu tadi konsekuensinya bahwa dari penghargaan itu inilah yang konsekuensi yang terjadi nantinya. Jadi dia jangka pendek dia bagus, tapi tidak bagus untuk jangka panjang. Nah, sedangkan di identitas sukses untuk yang motivasi internal di restitusi, coba bisa bacakan suggestion deh. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Oke, satu dua ya, coba satu kan. Bisa memahami lah, bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya begini, tadi kan ada misalnya datangnya tepat waktu, ada yang terlambat. Jangan sampai yang terlambat itu diolok-olok seperti kita tadi. Kita kan memberi hukuman, ya misalnya tadi saya dihukum di lupa. Ketika datang terlambat dihukum. Ketika dia kembali ke kelompoknya atau ke komunitas anak-anak ataupun dengan teman-teman di kelas, jangan sampai dia menjadi seseorang yang gagal tadi. Kalaupun kita berikan restitusi itu kayak segitiga restitusi ya. Bagaimana kita membuatkan identitasnya, bagaimana kita tuh hanya memberikan kita tuh nasihat-nasihat. Kemudian solusinya pun kita tanyakan dengan mereka, apa artinya supaya mereka tidak terlambat lagi. Jadi dicari sampai ke akarnya. Oh, kenapa datang terlambat? Karena bangunnya lambat saja. Kenapa begitu bangun terlambat? Karena begadang saja. Kenapa jadi sampai begadang? Karena main game saja. Nah, itu kan sampai ke akar-akarnya menanggung itu. Karena cuma sekedar datang terlambat saja karena bangunnya lambat. Sampai situ aja karena bangunnya lambat. Nah, tapi kita menanyakan sebagai guru, kita tanyakan sampai akar-akarnya lah gitu. Sehingga ketika akar permasalahannya itu ketemu, nah berarti solusinya bagaimana? Berarti kita tidak apa saja tidak boleh menjadi orang-orang supaya tidak begadang, supaya bangunnya tidak lambat. Nah seperti itu. Sehingga setelah kita menanyakan ketidak-tidak, kita tidak memberikan hukuman ataupun kita tidak memberikan penghargaan, sehingga anak itu akan kembali ke kelompoknya ataupun dengan teman-temannya, tidak ada rasa kekecewaan, tidak ada rasa bersalah dengan teman-temannya, tidak minder dengan teman-temannya. Nah, inilah maksudnya lagi kembali dengan karakter yang lebih kuat dengan teman-temannya. Oke, boleh sejauh bisa deh, kamu. Proses kolaboratif yang mengajarkan mereka mencari solusi masalah. Nah, ini tadi yang mencari solusi ke masalah mereka. Si A tadi bangunnya datang ke sekolah terlambat, bangunnya lambat karena begadang, karena main game. Nah, masalahnya berarti misalnya, masalah akalnya berarti main game. Berarti memang kita carikan bukan kita ya, tapi kita mengajarkan kepada anak mencari solusi. Solusinya supaya ada dalam kehidupan sekolah. Nah itu. Kemudian lagi boleh bantu lagi. Ustazah lihat lagi. Membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka jadi. Jadi kan ini anak-anak itu diminta berpikir seperti apa sih kamu tuh maunya ke depan seperti apa gitu. Boleh Saudara. Nah, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, seperti itulah juga mereka memperlakukan dirinya. Ya, oke. Nah ini konsekuensinya ketika anak itu mempunyai motivasi internal. Nah ini restitusinya, semua bisa dibacakan Ustaz Kejali. Lihat Ustaz. Oke. Ciri-ciri restitusi bukan menghapus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Nah, jadi anak tadi belajar dari kesalahannya, ya, akan menebus kesalahannya. Oke, Ustaz. Restitusi memperbaiki hubungan. Jadi restitusi itu memperbaiki hubungan. Jangan kita menyanyi anak kok. Akhirnya kan anakku karena harus suka dengan kita. Misalnya ini penyanyikan dia, misalnya penyanyikan dia. Nah, dengan melakukan restitusi tadi, dapat kita mencarikan bukan kita sebenarnya anak sendiri yang mencari solusinya. Kita pun hanya membantu
dalam kita. Sehingga dalam restitusi itu memperbaiki hubungan. Oke, silakan buat sama lagi satu kali. Restitusi adalah tawaran paksaan. Ya, betul sekali ya. Terus, Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. jadi kita melihat ke dalam diri anak ya. Oke, terus lagi boleh silakan. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Iya. Terus, nanti boleh. Restitusi diri adalah cara yang lain. Betul. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Iya. Restitusi menguatkan. Iya. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan untuk Kemudian, boleh. mengembalikan murid yang berbuat salah pada Tuhan. Nah, jadi mengembalikan anak itu dalam kelompok itu katanya tetap belajar dengan senang. Ketika meskipun dia kalau kita berkata kita kan namanya manusia pasti akan membuat kesalahan, ya. Tapi bagaimana satu solusinya, bagaimana kita memecahkan masalahnya, sehingga orang yang sukses itu adalah orang yang bisa mempunyai visi di dalam dirinya, gitu. Oke. Ngomong saja Pak. Kemudian di sini lagi mengenai dunia yang berkualitas, maksudnya dari yang motivasi tadi, kita sebagai guru kita punya hubungan kan antara murid dan guru kan, kita saling berinteraksi mengenai, sehingga sebenarnya kita sebagai guru ini di kurikulum mereka belajar sekarang diminta apapun istilahnya paradigma baru kita adalah memerdekakan murid, ya, memerdekakan murid sehingga tumbuh dan kembangnya sesuai kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman saja. Zaman dulu kita kan ada HP, ada internet saja. Nah, zaman sekarang sudah ada internet, ada HP. Masih ingat judulnya saja HP yang bukunya kemarin apa saja? Murid, guru, apa? Pasang status berdiri kan? Apa kemarin ya? Murid apa? Update berlari gitu kayak kemarin telah. Nah, itu kalau kita menilai saja Pak, itu zaman anak-anak kita sekarang kayak gitu kan. Makanya di sini diminta tumbuh kembangnya sesuai kodratnya. Kodratnya itu ada dua saja, kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kodrat alam itu sebetulnya diminta satu dari dihajar yang baru itu kodrat alam itu kita ini tinggalnya itu berbeda-beda. Kita tinggal di daerah perkotaan pasti akan berbeda dengan orang-orang yang tinggal di pedesaan, orang-orang yang tinggal di pantai atau di gunung. Kita saja anak-anak kita ini berkata tuh perlu mengajari life skill saja Pak. Aku di kampung saja, sekolah di pedesaan kan perlu lagi mami life skill tuh. Karena apa? Karena ini di rumah sudah bisa. Iya. Karena kan perlu lagi kita mengajarinya. Beda lah saja. Nah, itu sesuai kodrat alamnya saja. Dan itu saja kan berkata pelajaran benar. Berkata tuh di sekitar kita ini aja. Maksudnya sekitar kita ini, wilayah kita ini termasuk daerah apa perkotaan. Maka ajarkan sesuai dengan perkotaan. Alamnya kan, bentak alamnya kan. Ajaran seperti kota. Jangan berkata kita tuh menjangkau terlalu jauh ke daerah pantai, sedangkan ini kan orang di pantai, berkata kayak itu. Nah, itu yang dihadapi anak di satu daerah dihadapi diajar yang tuh sesuai kodratnya, kodrat alam itu tadi. Kedua, kodrat zaman. Jangan kita dulu ini mengajarkan murid-murid kita saat ini dengan zaman kita dulu jadi murid, gitu kan? Murid itu saja kita belajar itu fokus cuma mencatat, gitu loh, textbook kayak gitu. Ibu menjelaskan, jangan ibu menjelaskan, jangan. Itu lah kan itu, mau baikkan sebuting saja, jadi itu kan. Nah, beda dengan sekarang. Pada zaman anak kita tuh sudah berubah, di mana ibarat kata tuh status tuh langsung ketika langsung klik langsung sebar semuaan. Dimana kalau kita anak tahu ilmu, ibarat kata ilmu tuh anak tahu bahari dulu harus membaca buku dulu, misalnya tahu apa kayak gitu, buku dan baca itu jadi muncul sudah informasinya semua di internet. Kalau bisa kita
istilahnya apa ya, melalui pada zaman ini kayak itu. Nah, ada berhasil kita mengajarinya karena kan sesuai dengan zaman ini. Anak-anak sekarang ini berkata punya menulis tuh rasanya bisa dikatakan lebih sulit. Kenapa? Karena sudah gampang dapat informasinya. Kalau zaman kita menulis itu diharuskan betul. Nah, itu untuk yang ini memerdekakan murid. Jadi kita memerdekakan murid untuk kembali sesuai kodratnya, pertama di kodratnya, sehingga terpenuhi kebutuhannya. Nah, kebutuhannya di sekarang itu terpenuhi. Ya, kemudian sehingga tujuan akhirnya itu dunia menjadi berkualitas, di mana anak-anak itu menghargai nilai-nilai kebajikan. Kayak tadi nilai-nilai kebajikan itu saja kayak anak tertib. Contoh kita buat aja lah, sholat tertib, sholat di masjid, sholat itu tertib, itu nilai-nilai kebajikan tertib. Habis itu kelasku bersih dan rapi itu kan nilai-nilai kebajikan. Nah itulah yang kita nanti. Nah alhamdulillahnya sekolah kita kan sudah juga mulai menerapkan yang sholatku tertib. Alhamdulillah ya, belum merasakan berkala. Dari segi waktu kan belum merasakan. Tepat setelah 1 kita masih jam 1 sudah selesai. Tadi itu jam 10 hanya tutup. Karena kipu-kipu ke atas saya pulang loh. Makanan ada yang bukan kata tuh ngawur waktunya kita aja tuh bila jam habis sholat tidur tuh. Nah itu kan nggak dirasakan. Karena tetap waktu di bawah saja. Anak-anak di masjid jadi tenang. Itu kan dirasakan ketika kita menjalankan nilai-nilai kebajikan ini. Ini. Sama satu saja lah. Jadi untuk kita bisa melaksanakan budaya positif itu dari lingkungan yang paling kecil dulu. Misalnya dari kelas kita sendiri, kayak satu saja Al-Quran kan bisa dari kelompok mengajinya. Jadi kita bisa melakukan atau membuat peraturan dulu, peraturan di kelompok kecil kita atau di kelas. Nah dari peraturan di kelas itu nanti akan terbentuk keyakinan kelas, di mana semua anak-anak itu meyakini yang sudah dibuat, dan keyakinan ini kelas ini tidak hanya dibuat oleh gurunya sendiri, tapi bersama anak-anak. Kalau kita di sini kan memang dari awal belum masuk di sini diajarkannya memang seperti itu, kayak anak ini mau apa dulu di awal tahun ajaran biasanya. Anak ini mau kelasnya seperti apa. Habis itu disepakati supaya kelas kita jadi seperti ini, kita maunya seperti apa untuk terlaksana kelas yang kita inginkan itu. Nah itu nanti akan terbentuk keyakinan kelas. Jadi anak-anak di kelas meyakini, misalnya kesepakatannya di kelasnya datangnya tepat waktu tidak hanya pagi. Jadi habis istirahat nanti kembali ke kelasnya tepat waktu. Habis itu masuk pelajaran, habis sholat zuhur atau habis makan siang tepat waktu. Nah itu disepakati dengan anak-anak, dan anak-anak juga meyakini dengan disiplin waktunya itu. Jadi semuanya bisa melaksanakan. Nah sehingga kalau sudah terbentuk peraturan kelas, terbentuk lagi keyakinan kelas, nah terbentuklah lingkungan yang positif di kelas itu. Nah dari lingkungan yang positif terjadilah budaya-budaya itu kan, jadi semuanya bisa melaksanakan. Seperti itu saja. Untuk membentuk keyakinan kelas, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Jadi misalnya pengen kelasnya bersih dan rapi, nanti bisa dibuat rincian lagi kelas bersih dan rapi itu seperti apa, tidak ada sampah di kelas misalnya. Nah dari anak-anak nanti bisa menyepakati atau kita minta pendapat setiap anaknya mau seperti apa kelasnya. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal, jadi semuanya bisa dipahami. Dan pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Jadi tidak ada kata yang jangan datang terlambat. Nah kata jangan itu kan jadi sesuatu yang positif loh. Positif sesuatu yang negatif. Nah atau tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kata tidak bolehnya itu kita ganti mungkin menjadi membuang sampah pada tempat.
pendapatnya. Nah, jadi sesuatu yang positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua kelas, semua warga kelas. Misalnya nih, dari kelas ini ada 27 anak. Dari 27 anak, itu mereka satu aja misalnya bikin kesepakatan yang ingin dia mau. Dari usaha samsia misalnya maunya kelasnya bersih, kelasnya rapi, kelasnya nyaman, kelasnya dingin, itu sudah banyak saja. Nah, nanti bisa kita jadikan sesuatu yang abstrak tadi, misalnya kelasnya bersih dan rapi, itu sudah mencakup dari beberapa anak yang menginginkan. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kita membuat keyakinan kelas itu yang pastinya dapat kita laksanakan di kelas. Contohnya misalnya menyiram tanaman. Di kelas itu berarti ada tanaman. Jangan sampai di kelas itu tidak ada tanaman. Nanti saja tidak ada tanamannya, kayak saja udah kita lewati. Atau misalnya mengasih makan ikan, memelihara ikan yang tidak ada di kelas. Nah, jadi harus disesuaikan. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, kalau di kelas ulun kemarin, ulun ajak siswa untuk memberikan satu pendapatnya. Kan siswa itu tidak semuanya mau berbicara satu saja. Jadi ulun berikan sedikit setiap anak. Itu nanti kesepakatan di kelas aja juga. Atau misalnya mau anak yang berbicara langsung boleh. Tergantung wali kelasnya mengatur dengan anak-anaknya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu tidak hanya jadi pajangan di kelas. Misalnya tadi kan yang tidak terlalu banyak, cukuplah mungkin 5 atau 6 item saja yang kita sepakati dengan anak-anak. Daripada banyak-banyak, kalau tapi itu tidak terjamah semuanya. Nah, jadi misalnya nanti ada suatu saat anak melakukan kesalahan gitu. Nah, jadi kita kembalikan lagi ke keyakinan kelas. Nah, yang mana yang belum dilakukannya. Nah, itu bisa meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi tetap dievaluasi keyakinan kelas itu, mana yang mungkin belum pernah dilaksanakannya atau yang masih sering dilanggar oleh anak-anak. Nah, nanti itu bisa didiskusikan lagi gimana caranya supaya keyakinan kelas itu bisa terlaksana. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Untuk kelas 1 mungkin sesuatu yang sederhana dulu saja. Jadi setiap anggota kelas perlu belajar. Nah, itu keyakinan anak-anak. Kan masih ada anak kelas 1 ini mungkin bawaan dari PAUD-nya masih yang lari-lari gitu. Habis itu perlu senang. Anak-anaknya senang dulu, tidak ada yang menangis ketika belajar. Habis itu lagi perlu melakukan tugas. Jadi dia juga dari keyakinan ini anak-anaknya juga nanti bisa melakukan perlu belajar, senang, melaksanakan tugas-tugasnya, saling menghargai, dan perlu merasa aman. Ini contoh satu saja. Jadi disesuaikan aja dengan kelasnya masing-masing. Nah, ini contoh kasus ya, tentu saja. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi kelas salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang kira-kira Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Nah, siapa mau berpendapat? Kira-kira? Kalau Ustaz baru jadi Ibu Ambar, kira-kira apa yang Ustaz lakukan? Menyanyi Doni gak sah. Menyanyi Doni gak sah.
dari kasusnya Doni ini kemungkinan Doni saat itu kelas 8 ya, dari sekolah kemungkinan. Terus bisa jadi lagi Doni walaupun sudah sarapan, tapi dia masih makan apa sama sekolah. Atau alternatif lain bisa jadi makanan yang dibawa oleh teman-temannya itu lebih menarik dan menggoda. Dan dia tidak pernah mencicipi makan bekal makanan yang dibawa teman-teman. Iya, itu banyak kemungkinan ya yang terjadi ya dari kasus seperti ini. Nah, bisa lihat. Jadi satu saja sebagai manusia itu ada 5 kebutuhan dasarnya. Nah, dari kasus Doni tadi, kira-kira kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi? Kebutuhan bertahan hidup. Ya, bisa jadi ya langsung saja kita kembali ke kasus. Nah, dulu kali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi pula salah satu Doni. Mereka beberapa anak kelas datang padanya dan mengeluhkan Doni sering meminta bekal satu saja, meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, bisa jadi si Doni ini tidak membawa bekal, tidak membawa bekal, sedangkan siang hari itu kan apalagi sudah selesai belajar perut keroncongan, lapar. Nah, itu salah satu kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Nah, kemudian ada kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan kekuasaan. Kira-kira ustaz-ustaznya di sini perlu kebutuhan dasar yang mana? Perlu kebutuhan dasar yang mana? Semuanya sih ya, semuanya. Oh, semuanya. Yang paling diperlukan sekarang apa? Saya dulu ya, bosannya. Kebutuhan apa? Sama. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya berkaitan dengan kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan perasaan aman, itu juga termasuk kebutuhan bertahan hidup. Nah, ini udah jalan ya. Terjadi bisa dibacakan Ustaz. Dua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Iya. Nah, kadang-kadang ada loh anak murid kita yang mungkin di rumahnya kurang kasih sayang, kurang berperhatikan oleh orang tuanya. Jadi di kelas itu nanti dia membuat sesuatu yang bikin ustaz-ustaznya memperhatikannya. Nah, itu kemungkinan besar dia memerlukan kebutuhan cinta dan kasih sayang ustaznya yang suka ditegur sama ustaznya. Nah, itu bisa jadi anak-anak itu perlu cinta dan kasih sayang. Atau dia senang, memang senang gitu nah, dipuji ustaznya, ini cantik sekali hari ini. Nah, itu juga bisa jadi ustaznya. Nah, minta tolong Ustaz Bahrul. Yang ketiga, Iya, kebebasan. kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan,
menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan kemampuan kita. Dikenalkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui dan dijunjung tinggi. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Nah, ini salah satu kebutuhan yang ada pada manusia juga. Kemudian yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan untuk bebas, untuk harganya satu saja. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan untuk akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi, kalau saja menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba dan tidak perlu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal-hal baru yang menarik. Jadi kalau anak misalnya di kelas lari, bisa jadi kebutuhannya dan kesenangannya belum terpenuhi. Nah, jadi bagaimana kita kira-kira membuat supaya anak tuh tetap bebas gitu di kelas dengan inovasi-inovasi pembelajaran yang ada. Makanya kemarin kita ada diajari pembelajaran terdiferensiasi. Nah, di situ mungkin salah satunya untuk memenuhi semua kebutuhan anak di sini. Kemudian yang terakhir kebutuhan akan kekuasaan. Tolong sosial. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan. Sebenarnya selalu bermain dan tertawa, kesenangan. Oh iya, betul. Kan yang harusnya kesenangan. Lanjut ya. Bayangkan diri itu tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Blase menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi, anjing, lumba-lumba, primata dan lain-lain, bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda. Terima kasih. Jadi 5 kebutuhan dasar ini, misalnya ada anak yang berperilaku di luar sesuatu yang mungkin menurut kita kurang wajar, bisa jadi anak itu masih kurang dalam dari 5 kebutuhan dasar ini, entah itu kebutuhan untuk bertahan hidupnya, cinta dan kasih sayangnya, kebebasannya, kesenangannya, ataupun kekuasaan. Jadi kita itu tidak semerta-merta kayak yang contoh kasus Pak Seno tadi ya, tidak semerta-merta langsung menghukum kepada anak. Tapi mungkin kita bisa mencari tahu kenapa anak bisa melakukan itu. Kemudian kita cari tahu akar masalahnya. Sampai nanti kita minta anak sendiri untuk menemukan solusi dari masalahnya itu. Kita mungkin bisa mengarahkan aja dengan bertanya atau memberikan penguatan-penguatan kepada anaknya. Ini videonya mau saya. Saya mau dilanjutkan slide lagi. Kita langsung saja. Nah, langsung saja. Ini adalah 5 posisi guru. 5 posisi guru kita di sekolah. Apakah kita sebagai guru yang oke? Apakah kita sebagai guru pembuat merasa bersalah terhadap anak? Apakah kita sebagai temannya anak? Apakah pemantau atau manajer? Ya. Jadi satu saja 5 posisi kontrol guru ini. Yang pertama penghukum. Bisa dibacakan setiap hari. Atau setiap hari? Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, "Patuhi aturan saya." Tentu tidak. Kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu yang terakhir
cara ada pembelajaran bisa belajar itu cara dia Nah, aku separuh, pakai kopian ada, separuh banget. separuh. Separuh ada, alhamdulillah separuh ada. Nah, ini adalah posisi guru sebagai penghukum. Biasanya ini terjadi ketika anak itu sudah rancang pada melakukan kesalahan yang sama, lalu gurunya itu berkata-kata seperti ini, istilahnya memaksakan atas kehendak yang guru lakukan. Padahal itu tadi suatu ilusi yang tidak dikontrolkan saja. Nah, yang kedua adalah kita sebagai guru membuat rasa bersalah terhadap anak. Nah, coba siapa yang membacakan? Seni suaranya silakan. Kata-kata yang keluar membuat akan berarti itu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana ya Pak? Kalau orang tua kamu satu kamu berkode itu di posisi ini mereka akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangnya. Nah, jadi kayak ibunya tuh kayak melaporkan lagi kayak ke orang tuanya kayak gitu. Nah, ini adalah bagaimana murid itu dibuatnya jadi rasa bersalah, jadi minder dengan kenyamanan dirinya, rasa bersalah dengan dirinya, sehingga anak itu kadang kalau sudah kembali ke kelompoknya dia ada rasa minder dengan teman-temannya karena kejadian yang berulang, kesalahan yang berulang terjadi lagi, sehingga ada guru yang melakukan mengata-ngatakan atau keluar kata-kata yang membuat anak itu rasanya bersalah. Kalau salah kita harusnya. Nah, ini adalah guru yang merasa bersalah dengan kata-kata seperti ini. Apakah kita pernah melakukan seperti ini? Satu saja? Bisa jadi langsung saja. Nah, sekarang ke depannya kita perbaiki diri kita sebagai guru. Nah, berikutnya ada lagi sebagai teman. Ustadz Tijani, boleh deh Ustadz Tijani sebagai teman. Bagaimana ketika Ustadz Tijani mengajar Al-Quran kelompoknya Ustadz Tijani? Bisa dibacakan dulu sebagai teman. Menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo berdoa ini berapa ayo ingat tidak berdoa berapa selama ini. Ya sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti bantu bereskan. Hal yang negatif dari posisi berteman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak mengganggu, maka murid akan kecewa dan tidak mau lagi bersama. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah, ini posisi kontrol kita sebagai seorang guru, sebagai teman, ya. Mungkin kamu saja sebagai temannya, tapi ada yang barang-barangnya lagi. Barang-barangnya ada negatifnya. Sama seperti tadi ketika menerima penghargaan, jangka pendeknya baik, jangka panjangnya tidak. Sama seperti ini. Ketika posisi kontrol guru kita sebagai teman, ya, bagus ya, kawan, anak-anak, tapi ada hal negatifnya. Negatifnya yaitu kalau suatu saat guru itu tidak bantu lagi dengan muridnya, atau kita tidak membantu dengan anak-anak kita, maka ada rasa kecewa dalam diri anak-anak kita. Kemudian kayak ada ketergantungan gitu. Ada rasa tergantung dengan guru itu. Aku orang mau saja ini aja gini. Aku orang mau saja ini aja gini. Nah, itu ketika kita memposisikan diri sebagai teman. Jadi itu lagi Ustaz Raudi, Ustaz Raudi. Silakan Ustaz Raudi. Mantap. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan. Catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, kalau yang posisi pemantau ini sudah mengarahkan bagaimana dalam kesepakatan kelas kita, bagaimana dalam keyakinan kelas kita yang sudah dibentuk. Jadi si guru ini mengarahkan ke arah situ. Nah, jadi guru ini mengarahkan ke arah situ. Dia tidak lagi menghukum, dia tidak lagi
berkata-kata yang merasa bersalah ataupun sebagai teman, tapi dia lebih mengarahkan kepada keyakinan kelas tadi, keyakinan kelas yang telah dibentuk sama-sama di dalam kelas. Bagaimana kepercayaan kelas itu harus dijalankan ketika guru itu di posisi kontrol sebagai pemantau. Ya, yang terakhir saya boleh bacakan bagaimana posisi kontrol itu sebagai manajer. Seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki, kamu sedia. Ya, Ini aku sedia. kali Ini ini menunjukkan apa tentang dirimu, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Juga seorang manajer berhak untuk mengatur ya perilaku. perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Nah, jadi posisi manajer ini kan tadi selain di pemantau ini kan hanya sampai keyakinan jawab saja. Nah, kalau di posisi manajer ini bagaimana ada tindak lanjutnya lagi? Tentu saja nih, bagaimana kamu bersedia memperbaikinya? Bagaimana kamu menunjukkan tentang dirimu? Bagaimana rencana ke depannya untuk memperbaiki? Istilahnya ini hanya sebutin aja, ini sudah lebih mendalam kepada muridnya gitu guys. Ya, supaya sampai sadar jujur saja. Kira-kira yang saya bijak dari 5 posisi ini, kira-kira dia anaknya mana ya? Untuk semuanya itu anaknya di manajer. Anaknya di manajer, tapi sekarang di mana ya kira-kira? Sekarang mungkin tahap ke manajer masih di rumah. Oh, masih pemantau. Ya, maksudnya Hafizah sekarang di posisi pemantau, Anda ke posisi manajer. Kalau yang lain kayak posisinya siapa di mana kira-kira yuk? Sepertinya di posisi teman. Oh, seperti di posisi teman katanya. Sepertinya suggestion di posisi teman. Kayak aku suggestion anak pemantau kan menurut kesalahan. Kalau bisa sih ke manajer. Oh, bisa ke manajer lah. Oke. Bertahap ke pemantau boleh, ke manajer boleh ya. Jadi harapan ke depannya ya, posisi kita guru itu adalah sebagai manajer di sini. Ya, kita posisi diri sebagai manajer ya. Nah, ini manajer yang mana Pak? Nah, manajer Excel lain. So, setahun berapa? Setahun. Kira-kira di mana setahun ya? Kalau belum ada di sana anak-anaknya. Kan kalau setahun kayak di perpustakaan setahun gitu nah. Peraturannya kan ada juga di perpustakaan setahun. Ya tentu di Oh, alhamdulillah, mudah-mudahan kita jadi manajer setahun lah. Amin. Oke, baik. Kita sambung lagi. Nah, sudah apa kak? Seserah, belum ya. Oh, lanjutnya, oke baik. Nah, saja. Ini tadi yang restitusi namanya segitiga restitusi. Ini bagaimana ketika kita, ya, anak itu melakukan kesalahan. Kita melakukan segitiga restitusi. Pertama, segitiga restitusi itu dari menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinannya. Tadi kan sudah ada posisi kita sama manajer loh. Nah, restitusi itu yang pertama, menstabilkan identitas. Baik, Bapak kira apa yang kamu lakukan sebenarnya juga pernah dilakukan oleh orang lain. Ketika anak membuat kesalahan, ya, jangan langsung disaliti. Ya, jadi sini namanya menstabilkan identitasnya. Artinya, nah, semua orang pernah salah. Kalau pernah melakukan kesalahan pasti. Nah, itu namanya menstabilkan identitas. Nah, jangan langsung disaliti. Bapak juga dulu pernah tidak bersungguh-sungguh dalam belajar. Namun, tentunya kalau kita berbuat salah harus diperbaiki. Nah, itu sedikit pertama stabilkan identitas. Yang kedua, alasannya tanyakan validasi tindakannya. Kenapa kamu mengganggu teman misalnya? Kenapa kamu datang terlambat? Tanyakan alasannya kamu melakukan tindakan itu. Jadi kita sebagai guru menanyakan tindakannya yang tindakan yang dilakukannya, tindakan salah itu. Kemudian adakah cara lain yang lebih efektif untuk dapat mendapatkan atau memenuhi apa yang kamu butuhkan? Kan tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Anak tuh
Nah, rancak mana mengganggu kawannya? Atau tadi yang kejadian kayak Doni tadi, rancak mana memintai makanan kawannya? Pertama, sambil meditasi diri. Kan Bapak boleh diminta, tapi sekali-kali jangan boleh. Itu kan sampai identitas. Yang kedua, validasi tindakannya saat kamu kerancakan meminta makan, itu kan boleh. Nah, itu tahu validasi tindakan yang salah. Nah, cara yang efektif kayak apa itu? Supaya kalau dia makan kayak orang tua, apa caranya? Nah, misalnya bawa dari rumah kayak gitu. Kemudian lagi menanyakan keyakinan kelas kita. Bagaimana keyakinan kelas kita? Keyakinan kelas itu hampir mirip dengan peraturan. Nah, bagaimana tindakan itu? Baik, kalau sudah tahu bahwa itu salah, selanjutnya Bapak ingin tahu kelak kamu itu menjadi orang seperti ini terus atau tidak? Apakah kamu sudah punya bayangan nanti kamu ingin menjadi seperti apa ke depannya? Jadi carikan solusinya, bukan kita sih carikan. Kita tanyakan dengan anak juga. Jadi anak juga yang mencarikan solusi terhadap permasalahannya. Jadi, nah ini berhubungan dengan keyakinan kelas. Habis itu kembalikan lagi dengan anak. Kayak apa ini solusinya? Ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita ada berbuat salah atau hal yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita, apa yang harus kita lakukan solusinya? Jadi segitiga restitusi ini ya mengembalikan istilahnya anak berbuat salah, kita kembalikan juga dengan anak tuna mencari solusinya. Ada kita dulu yang mencarikan, kita ini hanya membantu menggali permasalahan, membantu bukan mencari, membantu supaya anak tuh tahu menemukan solusinya. Nah seperti itu untuk segitiga restitusi. Nah ini contohnya nih. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device live. Boleh diceritakan guys? Oh, majikan mengganggu Wais ketika miskin. Terus? Ya. Berantemnya seperti apa? Begini, siapa Wais kan? Yang begini tadi majikan. Terus apa yang Wais lakukan? Memukul. Wais memukul jidat sehingga jidadnya jidadnya jadi menangis. Nah, kira-kira nih apa yang salah dari Wais ini? Teman ya memukul kamu. Saya tahu Wais tadi kesal ya, boleh aja kesal ya, tapi tidak boleh sampai memukul ke. Nah, sekarang bagaimana dengan keyakinan kelas kita terhadap sesama teman? Minta maaf pada teman. Tidak boleh jadi miskin ya. Ya. Jadi keyakinan kelas kita tadi harus saling menghormati sesama teman. Ya. Nah, jadi solusinya adalah supaya Gibran dan Wais bisa berteman lagi, bagaimana solusinya? Oh iya, nanti minta maaf ya. Wais nanti minta maaf kepada Gibran ya. Nah ini itu saya harapkan keyakinan kelas kita mengenai saling menghormati dengan teman dan tidak beragam lagi dan juga membantu kesalahan meminta maaf bisa mulai dijalankan ya.
Baik, terima kasih ya guys ya. Assalamualaikum. Nah, Ustazah, setelah tadi kita melihat contoh aksi nyata dari Ustazah Elia, ini adalah contoh aksi nyata dari Ulun. Nih, yang pertama yaitu membuat kesepakatan kelas. Jadi ini adalah gambar ketika anak-anak menandatangani keyakinan kelas yang sudah dibuatnya. Nah, ini keyakinan kelas yang sudah ditandatangani oleh anak-anak. Jadi semuanya sudah sepakat dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, ini keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh kelas Mukasyifah, yaitu yang pertama disiplin waktu, bersih, rapi dan nyaman, bicara yang sopan, jujur saat ulangan, kemudian rukun dengan siapa saja. Kemudian, nah, jadi setelah keyakinan kelas tadi sudah disepakati, sudah saja Ulun bikin kelas itu menjadi 3 kelompok dan anak-anak membuat poster untuk bisa ditempel di kelas atau tulisan tentang keyakinan kelas itu sendiri. Nah, dari 3 poster itu terpilih 1 poster yang disepakati anak untuk ditempel di kelas. Nah, ini saja bisa dilihat di sini. Nah, kalau tadi tentang keyakinan kelas, ini contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah dilaksanakan. Kita bisa simak sebentar ya, saja. Kita menceritakan saja. Jadi di sini ceritanya si Uwais ini tidak muncul ketika melaksanakan undangan. Nah, Ulun menanyakan alasannya, kemudian menstabilkan identitas di situ bahwa Ustazah itu juga pernah melakukan hal demikian. Kemudian menanyakan apakah perbuatannya itu sudah benar atau salah. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan yang sudah disepakati. Nah, setelah itu baru Uwais sendiri yang memberikan solusi dari masalahnya itu. Nah, itu contoh dari Ustazah saja. Mungkin Ustazah saja ada yang mau ditanyakan. Oke. Nah, demikian Ustazah saja diseminasi disiplin positif dari Ulun dan Ustazah Ardia. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nah, satu saja itu tadi kita mulai senjata ini tadi. Ulun bisa mendapat gambaran bagaimana tentang perasaan aja deh, salah satu dari sini kan ada refleksi nih. Refleksinya bagaimana perasaan diam ya setelah melihat berbagai senjata mengenai disiplin positif tadi. Boleh Ustazah Mia, boleh deh bagaimana perasaannya setelah mengetahui tadi disiplin positif ya. Nah, bagaimana Ustazah Mia? Ya, alhamdulillah saya kalau kelasnya rasa banyak ilmu yang baru kami dapatlah, apalagi tadi masalah murid sama guru, bahwasanya kontrol sebenarnya itu ada di murid bukan di guru. Kadang-kadang seorang ini bisa hilaf dengan anak anak seorang kepada murid, padahal kan banyak namanya tuh beda-beda dengan muridnya. Terus yang masalah apa tadi pada positif yang disiplin, intinya kontrol
yang dapat mengontrol diri kita sendiri adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Iya, Yang kita lihat. iya, terima kasih sejatinya. Tepuk tangan tentunya. Satu lagi, Saudara. Kayak apa perasaan dia tadi setelah melihatnya senjata kami tadi mengenai sisi positif Saudara. Kami berbagi dengan Pian Saudara dan perasaan Pian. Ya sangat luar biasa ya. Saya tahunya kan di perpustakaan aja. Saya melayani siswa di sana. Ternyata di dalam kelas ini saya mendapatkan ilmu yang luar biasa. Apa Apa nih? Banyak tadi punya Saudara. Karena ilmunya yang bisa diterapkan. Luar biasa saja. Ada lagi yang memberikan pendapat? Bagaimana perasaannya? Saya bija. Masya Allah. Tadi berurusan sudah. Terima kasih, alhamdulillah bergabung di sini luar biasa, mendapatkan ilmu yang luar biasa. Mungkin sebelumnya kita tidak pernah melakukan yang namanya restitusi tapi ya tujuan kita semuanya pastilah yang terbaik untuk anak-anak, dan pastinya sebagai guru janganlah janganlah bosan untuk belajar. Betul sekali. Oke, insya Allah itu. Terima kasih atas itu. Terima kasih sejatinya. Ada lagi yang mau memberikan reaksi mengenai pendapatnya tadi? Oh, di samping ya, Kak? Iya. Oh, karena udah habis itu nama saja Syambe bagaimana? Terima kasih Ustazah. Ilmu ini sangat luar biasa saja bisa kita terapkan kepada anak-anak kita, khususnya Ulun sebagai guru bahasa Arab di kelas ya. Tadi Ulun sebagai teman saja di sana membimbing anak, dan sebenarnya kan seharusnya sampai manajer ya saja. Dari sini mungkin saya akan mengetahui kan tahap-tahapnya seperti apa, mungkin nanti lebih menerapkannya lagi saja. Baik, terima kasih Oke, ini saja mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan saja. Ini silakan Sudah. Yang tadi yang tanyakan, itu kadang-kadang kita ada ketemu dengan anak-anak perempuan biasanya. Iya, Kelas 6, kelas 5. Ada saatnya mereka itu putus saja. Jadi seorang tuh hendak mengajarkan sesuatu itu susah. Misalnya kita ngajar nih, ada apa tiduran, bukan sih maksudnya tuh kadang memperhatikan kita. Malas-malasan gitu lah. Emosinya tuh kayak apa ya Kak? Tapi emosi lah. Itu kayak cara kita menyikapi sebagai guru kita. Terima kasih sebelumnya pertanyaannya. Yang pertama, sebelumnya kita tadi punya 5 kebutuhan dasar manusia. Karena dari anak tadi tidak bisa kita langsung masuk ke pembelajaran ya. Mungkin kita tanyakan dulu sebelumnya dengan anak tersebut dan punya apa. Nah, posisi komfort kita itu di situ adalah sebagai teman dulu. Nah, sebagai teman ya, dulu posisi kita itu sebagai teman. Nah, kemudian ketika posisi kita sudah sebagai teman, kita tanyakan dia kenapa. Nah, dari 5 kebutuhan dasar manusia tadi, mana yang diperlukan sama anak tersebut dari cerita yang diceritakannya itu. Nah, ketika itu kita bisa memposisikan diri tadi sebagai teman. Setelahnya itu kita sebagai seorang guru bisa memenuhi kebutuhan yang salah satu yang dia bilang tadi. Misalnya dia misalnya kebutuhannya kurangnya dikasih sayang, cinta dan kasih sayang ya tadi kurangnya. Kita bisa di situ berperilaku ataupun melakukan hal yang bisa menimbulkan rasa sayang, rasa cintanya dia terhadap kita. Nah, itu dulu yang pertama kita lakukan. Itu belum masuk ke pembelajaran biasanya ya. Jadi setelah dia sudah mulai dia mendapatkan rasa kasih sayang tersebut, baru kita bisa masuk ke pembelajaran. Ya, nanti ketika sudah pembelajaran sudah bertambah, istilahnya berlangsung sudah lumayan lama, berapa kali pertemuan, naikkanlah tingkatan kontrol kita nih. Tidak hanya teman, tapi naikkanlah menjadi posisi pemantau. Nah, ketika sudah kebutuhannya sudah terpenuhi, posisi kita sudah teman, maka bisa kita naikkan posisi kita menjadi pemantau. Nah, itu di situ sebenarnya, sehingga pembelajaran anak itu kebutuhan dasarnya bisa terpenuhi,
posisi contoh kita bisa dinaikkan jadi guru, anak bisa mulai mengeluarkan lah istilahnya motivasinya itu dari dalam diri, bukan lagi sebagai pian sebagai guru kayak gitu kan teman tadi. Jadi ketika sudah dinaikkan jadi pemantau, mulailah anak itu kebutuhannya itu sudah di secara eksternal, secara internal lah maksudnya seperti itu sedemikian. Jadi lanjutannya saja. Oke, silakan sedemikian apa sedemikian. Dalam juga tadi dapat pelajaran yang pertama. Nah, kalau kami itu kan kadang-kadang waktu itu kan sudah ditentukan saja. Jadi tidak boleh kayak misalnya banyak-banyak menghadapi anak dapat ini, dapat ini, karena sudah ada jamnya tuh. Jam ini waktunya dekat, jam ini waktunya dekat, jam ini. Dan itu tuh full 1 jam tuh. Nah, itu kayak menentukan meluangkan waktu kan, waktu ya Pak gitu. Oke, baik, terima kasih sebelumnya. Sama juga Bella, kami pun juga di kelas kan gitu kan, istilahnya kalau nyamannya itu kan berduaan aja kayak pada. Nah, mungkin cari misalnya kalau misalnya sedikit 1 jam lah, 10 menit terakhir ya, anak-anak bubarkan dulu yang sudah ada, yang pandiri nasi itu tadi. Nah, itu kan salah satu anunya lah, salah satu caranya adalah itu. Kami pun juga di kelas kan punya jadwal sama loh, saya misalnya ini anak pun juga punya jadwal yang sana tuh. Jadi biasanya yang itu dipanggil saat istirahat, alami sebelumnya. Nah, atau saat jam antara serang-serang habis alamat surat menuju masjid 5 menit, paling banyak 10 menit lah, paling maksimal itu dipanggil yang mensiasati lah, salah satu siasat kami gitu kan. Saya anggap 5 menit atau 10 menit biasanya kehadiran lah misalnya tetap muka lah dengan anak itu. Nah, kayak gitu kalau misalnya ini terakhir. Ada lagi kau satu saja? Ulun menambahkan sedikit lah. Silakan misalnya. Mungkin dari yang Ustazah yang tadi, Ustazahnya bisa melakukan pendekatan ya. Selain itu, alternatif lainnya, Ustazah juga bisa mengkomunikasikan dengan wali kelasnya. Nah, bisa jadi kan kalau misalnya waktu dipian itu terbatas loh, mungkin di wali kelas lebih banyak gitu nah dengan waktu dengan anak nih bisa komunikasikan dengan wali kelasnya bagaimana gitu. Nah, bisa jadi dari wali kelas bisa mengkomunikasikan ke anak lebih banyak, atau wali kelas juga bisa ke orang tuanya mengkonfirmasi kenapa anaknya bisa bad mood ketika mengaji. Nah, bisa jadi dari ustazah memberikan motivasi, bisa juga dari wali kelas kan kalau wali kelas tahu, wali kelas bisa juga memberikan motivasi untuk si anak. Dan bagusnya lagi kalau sampai ke orang tua tahu kan, jadi kita tuh kayak berkolaborasi supaya gimana tujuan belajar kita tuh bisa tercapai misalnya. Mungkin itu tambahannya dari saya. Ya, sudah. Terima kasih Ustazah. Silakan dinikmati produknya. Baik, Ustazah, terima kasih kehadirannya. Kami dari CGP Angkatan 7 melakukan diseminasi aksi nyata mengenai disiplin positif ya. Oke, ulun mohon maaf kita dalam ridho ada salah-salah kata. Ulun akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.